Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang bila doa dijawab, di mana kita akan belajar saudara, bagaimana seharusnya respon kita, apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika doa-doa kita dijawab. Karena mungkin selama ini saudara kita banyak belajar bagaimana supaya doa kita dijawab. Kita banyak belajar langkah-langkah supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Tapi malam hari ini sesuatu yang mungkin jarang kita belajar, yaitu apa yang seharusnya kita lakukan, bagaimana seharusnya tindakan kita ketika doa kita dijawab. Pertanyaannya saudara, adakah doa saudara dijawab oleh Tuhan? Selama ini ketika saudara berseru kepada Dia, saya percaya saudara, begitu banyak doa-doa kita yang sudah dijawab oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya kemudian, apa yang sudah saudara lakukan ketika doa saudara dijawab? Pernahkah saudara bertanya dan belajar dari firman Tuhan, apa yang seharusnya kulakukan ketika doaku dijawab oleh Tuhan? Itu yang akan kita belajar di malam hari ini saudara. Itu sebabnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita belajar lebih dalam firman Tuhan, sehingga di masa depan saudara, doa kita akan semakin banyak dijawab oleh Tuhan. Karena ketika Dia menjawab doa kita, kita bersikap benar, kita berespon benar. Karena orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara besar. Orang yang bisa bertanggung jawab atas doa yang dijawab oleh Tuhan, Tuhan akan terus menjawab doanya lebih luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 107, mulai ayat 1 sampai ayat 43. Saya akan bacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat yang ke-43, demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang yang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya lah angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia
dalam majelis para tua-tua. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang, tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap kita malam hari ini adalah di mana pemazmur ini menegaskan tentang kondisi-kondisi yang dihadapi oleh umat Tuhan, di mana berapa kali disebutkan umat-umat Tuhan melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka melakukan pelanggaran, Tuhan membiarkan mereka kena hukuman. Tuhan membiarkan mereka ditimpa oleh hukuman, dan sehingga akhirnya mereka menderita oleh karena pelanggaran mereka sendiri. Mereka celaka oleh karena pelanggaran mereka sendiri. Dan kemudian, saudara, berkali-kali juga pemazmur ini menegaskan bahwa ketika orang-orang yang melakukan pelanggaran dan akhirnya mengalami celaka, kemudian mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab mereka. Di mana dikatakan di ayat 13, saudara, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Setelah mereka mengalami penderitaan, mereka mulai berseru-seru, dan Tuhan menjawab. Lalu kemudian, saudara, di ayat 19 juga demikian, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Kembali Tuhan menjawab mereka dalam seruan-seruan mereka. Kemudian yang ketiga di ayat 28 juga ditegaskan, saudara, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Artinya, saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, Tuhan mau menegaskan bahwa orang-orang yang melakukan kesalahan di masa lalu, apapun masalah, apapun kesalahan, apapun pelanggarannya, ketika orang tersebut datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka firman-Nya ini menegaskan Dia berbelas kasihan, Dia menjawab mereka, Dia mengeluarkan mereka dari kesesakan mereka, Dia membebaskan mereka dari kecemasan mereka. Tuhan mempedulikan dan Tuhan menjawab setiap orang-orang yang berseru kepada Dia, bagaimanapun latar belakang kehidupan mereka. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau tegaskan kepada setiap kita, bahwa siapapun saudara dan bagaimanapun latar belakang saudara, kalau hari ini saudara datang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan berkata bahwa Dia mendengar dan menjawab setiap kita. Mungkin selama ini saudara hidup dalam pelanggaran, saudara hidup menyakiti hati Tuhan,
Saudara melakukan berbagai dosa di dalam kehidupan saudara, dan akhirnya saudara mengalami penderitaan oleh karena pelanggaran-pelanggaran itu. Dan hari ini saudara sadar, saudara insaf, dan saudara mulai bertobat, dan kemudian saudara datang berdoa kepada Tuhan. Dengar saudara, Tuhan mendengar saudara. Dan kemudian saudara, yang saya rindu kita belajar dan renungkan bersama malam hari ini adalah, kalau Tuhan mendengar kita, di mana sebenarnya kita tidak layak didengar oleh Tuhan. Kalau Tuhan menjawab doa kita, di mana sebenarnya kita tidak layak, doa kita tidak layak dijawab oleh Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang hidup dalam pelanggaran dan dosa. Tetapi oleh karena Dia Allah yang berbelas kasihan, Dia menjawab doa-doa kita. Yang menjadi pertanyaannya, seberapa banyak doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan? Mungkin saudara akan sulit untuk menyebutkan seberapa banyak doa-doa saudara yang sudah dijawab oleh Tuhan, karena seringkali perjuangan kita adalah bagaimana supaya doa kita dijawab. Kemudian setelah doa kita dijawab, semuanya berhenti, kita mengabaikan semuanya. Tetapi malam hari ini saudara, yang kita akan belajar adalah, jika doa kita dijawab, apabila doa kita sudah dijawab, apa yang seharusnya kita lakukan? Karena sekali lagi, sebenarnya saya dan saudara tidak layak Tuhan jawab doa-doa kita. Setiap orang-orang yang datang berdoa kepada Tuhan dan kemudian doa mereka dijawab, sebenarnya setiap mereka juga tidak layak dijawab oleh Tuhan. Tetapi oleh karena belas kasihannya saudara, Dia menjawab doa-doa dan seruan kita. Itu artinya Dia mempercayai kita dan mempercayakan mujizatnya, campur tangannya dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, ketika Dia menjawab kita, apakah kita bisa dipercaya? Apakah reaksi kita benar? Apakah respon kita benar? Sehingga firman-Nya berkata, orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil akan dipercaya perkara besar, akan terjadi dan digenapi dalam hidup kita. Kalau hari ini doa kita dijawab dan reaksi respon kita benar terhadap Tuhan, saya percaya ke depan akan semakin dahsyat kita melihat jawaban Tuhan atas kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya, apa seharusnya yang kita lakukan? Apa seharusnya yang menjadi reaksi kita, tanggapan kita, respon kita ketika Tuhan menjawab doa-doa kita saudara? Kita akan belajar 3 hal kembali di dalam video ini, yang seharusnya menjadi respon orang-orang yang doanya dijawab oleh Tuhan. Kita mau lihat saudara, di mana di ayat 13 tadi dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Lalu kemudian ayat 15 saudara, setelah Tuhan menjawab doa yang diperintahkan oleh Tuhan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Respon orang yang doanya dijawab seharusnya yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Mereka naikkan syukur kepada Tuhan karena doa mereka yang tidak wajar, tidak pantas untuk dijawab, tetapi dijawab oleh Tuhan. Seharusnya orang tersebut bersyukur kepada Tuhan. Berkali-kali dikatakan saudara, bahkan di ayat 9 kembali juga dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Lalu kemudian ayat yang ke-21, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya dan karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kembali ditegaskan, kalau doa mereka dijawab, seharusnya mereka bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga kalinya ditegaskan saudara, di ayat 28 dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka.
Lalu kemudian ayat 31 kembali ditegaskan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Jadi sampai 3 kali ditegaskan, saudara, ketika doa kita dijawab, ketika doa umat-umatnya dijawab, maka seharusnya setiap umat-umatnya datang bersyukur kepada Tuhan, mengerti bersyukur kepada Tuhan. Ada berbagai bentuk syukur yang bisa dilakukan, saudara. Yang paling penting di sana adalah ada niat, ada kesadaran bahwa Tuhan sudah menjawab doanya dan seharusnya dia bersyukur kepada Tuhan. Apakah syukur itu ditunjukkan melalui ucapan yang berlimpah dengan syukur? Apakah syukur itu dibuktikan dengan komitmen terhadap Tuhan? Apakah syukur itu dibuktikan dengan persembahan kepada Tuhan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Yang Tuhan mau adalah adanya hati, adanya niat, kerinduan untuk bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah menjawab doa-doa kita. Saudara, sekali lagi, seberapa banyak doa saudara sudah dijawab? Dan apakah saudara sudah melakukan tindakan bersyukur kepada Tuhan atas doa-doa saudara yang sudah dijawab oleh Tuhan? Mulai saat ini, saudara, mari kita terapkan firman Tuhan. Ketika doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, belajar bersyukur kepada Tuhan, saudara. Lakukan tindakan syukur kepada Tuhan atas jawaban doa yang kita terima. Saudara, saudara masih ingat ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus dan memohon supaya disembuhkan oleh Yesus. Lalu kemudian Yesus berkata, perlihatkan dirimu kepada imam. Dan mereka semuanya berangkat memperlihatkan diri kepada imam. Di tengah jalan mereka sembuh. Dan yang terjadi setelah mereka sembuh, saudara, adalah hanya satu yang kembali kepada Yesus. Sampai Yesus berkata, di mana orang itu? Bukankah ke-10-nya telah sembuh? Kenapa hanya satu ini yang datang kembali untuk bersyukur? Saudara, pada dasarnya, pada umumnya, manusia seringkali memang lupa untuk bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, atas doa yang dijawab oleh Tuhan. Tapi malam hari ini, saudara, kembali melalui renungan ini ditegaskan kepada kita, jangan seperti yang 9 orang tersebut yang lupa bersyukur padahal mujizat itu nyata. Tapi biarlah seperti yang 1 orang Samaria yang datang kepada Yesus dan memuliakan dia bersyukur atas mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan tahukah saudara apa yang terjadi seterusnya? Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kepada 1 orang yang mengerti bersyukur itu, saudara. Artinya apa? Mana lebih besar? Mujizat kesembuhan atau mujizat keselamatan? Tentu saja mujizat keselamatan jauh lebih besar. Jika demikian, saudara, itu artinya bahwa orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan akan mengalami mujizat yang lebih besar. Orang yang mengerti bersyukur kepada Tuhan akan melihat dan mendapatkan mujizat yang lebih besar. Apakah saudara rindu jawaban doa yang lebih besar? Apakah saudara rindu mujizat yang lebih besar terjadi dalam kehidupan saudara? Maka belajarlah hidup bersyukur, saudara. Karena orang yang mengerti bersyukur akan mengalami mujizat yang lebih besar di dalam kehidupannya. Itu yang pertama, saudara. Reaksi pertama seharusnya yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan jawaban dari Tuhan, yaitu hidup bersyukur. Kemudian yang kedua, saudara, yang seharusnya dilakukan oleh orang yang mengalami campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan, jawaban doa di dalam kehidupan mereka. Ayat 22 dikatakan, setelah di ayat sebelumnya ditegaskan bahwa Tuhan menjawab seruan-seruan mereka, maka ayat 22, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Artinya apa? Orang yang mengalami jawaban doa seharusnya menyaksikan jawaban doa yang dia alami.
Kenapa dia mengalami jawaban doa? Kenapa dia mengalami mujizat? Apa tujuan Tuhan sehingga dia mengalami mujizat? Salah satunya yang terbesar yang menjadi tujuan Tuhan sehingga kita mengalami mujizat, mengalami jawaban doa dalam kehidupan kita, saudara, supaya itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Supaya orang-orang lain datang dan percaya kepada Tuhan ketika melihat jawaban doa yang kita terima, ketika melihat mujizat Tuhan yang kita alami. Itu sebabnya yang kedua ditegaskan di sini. Sebagai orang yang mengalami jawaban doa, maka seharusnya orang tersebut menceritakan perbuatan-perbuatannya kepada orang banyak. Saksikan jawaban doa. Saudara, di dalam video ini atau di dalam video-video renungan di dalam channel ini seringkali kita berdoa bersama. Kalau saudara mengalami jawaban doa, silakan saudara tuliskan di kolom komentar, saudara saksikan, supaya orang-orang lain juga bisa melihat dan membaca dan melihat betapa dahsyat Tuhan kita. Saksikan mujizat yang saudara alami, jawaban doa yang saudara alami. Ceritakan kepada keluarga saudara, saksikan kepada orang-orang lain, supaya lebih banyak orang yang melihat bahwa Allah yang kita sembah Allah yang dahsyat. Dan akhirnya mereka juga sujud datang di kaki Tuhan dan mengakui bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi yang kedua, saudara, yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang mengalami jawaban doa adalah menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup mereka yang mereka alami kepada orang lain. Saudara, seberapa banyak doa saudara sudah dijawab? Apakah saudara pernah menyaksikan kepada orang lain? Ataukah jawaban doa tersebut saudara simpan sendiri, saudara nikmati sendiri? Seharusnya kita ceritakan kepada orang lain supaya orang-orang lain pun diberkati atas jawaban doa yang kita terima, saudara. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, respon seharusnya dari orang-orang yang mengalami jawaban doa. Itu ada di ayat 32, saudara. Setelah berkali-kali, 3 kali ditegaskan bahwa Tuhan menjawab orang yang berseru-seru kepadanya. Di ayat 28 juga mulai ditegaskan kembali bahwa Tuhan mendengar orang yang berseru kepadanya. Maka kemudian ayat 32 dikatakan, biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Yang ketiga yang ditegaskan di sini, saudara, orang yang mengalami jawaban doa, biarlah mereka memuji, menyembah Tuhan dalam persekutuan umat-umat Tuhan. Artinya mereka menjadi umat Tuhan yang setia beribadah dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan-persekutuan dengan umat Tuhan. Di sana mereka meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam persekutuan-persekutuan. Artinya apa, saudara? Ketika seorang anak Tuhan doanya dijawab, dia harus hidup memuliakan Tuhan dalam kehidupan pribadinya, dan tidak cukup dalam kehidupan sehari-hari hidup memuliakan Tuhan, tetapi yang ditegaskan di sini adalah supaya di tengah-tengah kumpulan jemaat pun mereka memuliakan Tuhan dengan cara yang terbaik. Maka dengan demikian orang-orang akan melihat bagaimana orang-orang yang mengalami jawaban doa meninggikan dan mengagungkan Tuhan dengan penuh kesungguhan, saudara, atas mujizat yang mereka alami. Saudara, seberapa banyak doa saudara sudah dijawab? Apakah hari ini saudara setia memuliakan Tuhan, baik dalam kehidupan saudara pribadi maupun di dalam persekutuan-persekutuan jemaat? Sekali lagi, saudara, saya seringkali menceritakan ini, tapi bagi saya ini penting sekali untuk kita sadari, saudara. Ada begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan dalam penderitaan, lalu kemudian memohon doa, datang kepada hamba Tuhan supaya dibantu doa, supaya mereka diberkati. Tetapi setelah diberkati, akhirnya berkat itu yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Berkat itu yang membuat mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Bayangkan betapa sedihnya hati Tuhan, saudara, ketika mereka berseru, Tuhan jawab. Tetapi ketika Tuhan jawab, mereka tinggalkan Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang sungguh kejam? Sebenarnya kalau kita bayangkan, kita berseru-seru minta tolong, begitu kita dijawab, kita lupakan Tuhan.
Itu yang sering kali terjadi, saudara. Satu kali ada seorang keluarga anak Tuhan yang mereka hidup dalam kesusahan, dan kemudian satu kali dia membangun satu usaha dengan modal pas-pasan, saudara. Dan kemudian dia berdoa, dia memohon supaya usaha tersebut diberkati. Dia meminta dan memohon kepada hamba Tuhan dan orang-orang lain supaya usaha tersebut diberkati. Dan akhirnya usaha tersebut diberkati oleh Tuhan. Bahkan saudara, diberkati begitu berlimpah-limpah oleh Tuhan. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Dia begitu sibuk mengurusi usaha dan bisnis tersebut. Dari Senin sampai Sabtu begitu sibuknya, tidak ada lagi waktu beristirahat, tidak ada lagi waktu rekreasi dan sebagainya. Dan pada akhirnya hari Minggu yang biasa digunakan beribadah, melayani Tuhan bersama keluarga, tetapi pada akhirnya hari Minggu itu adalah menjadi hari untuk rekreasi, dan gereja pun mulai ditinggalkan, Tuhan pun mulai dilupakan. Dan akhirnya sudah tahu apa yang terjadi. Usaha itu hancur betul-betul, bahkan meninggalkan utang yang besar. Bayangkan saudara, bayangkan betapa mengerikannya imbalan yang harus diterima oleh orang yang tidak bisa dipercaya atas jawaban Tuhan. Oleh orang yang akhirnya lupa memuliakan Tuhan ketika Tuhan menjawab doa mereka. Itu sebabnya firman Allah ini menegaskan bahwa ketika doa kita dijawab, biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Jadi di tengah perkumpulan jemaat, hidup memuliakan Tuhan, setia beribadah memuliakan Tuhan dalam persekutuan-persekutuan jemaat di rumah ibadah Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur. Kita sudah belajar kembali apa yang seharusnya kita lakukan ketika doa kita dijawab. Di mana pemazmur ini menegaskan bahwa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang doanya dijawab, pertama, datang bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, menceritakan dan menyaksikan pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, meninggikan Tuhan dalam persekutuan-persekutuan. Hidup bersekutu dengan Tuhan, hidup beribadah memuji memuliakan Tuhan, mengikuti ibadah dengan setia, dan di sana memberikan pujian yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Di samping dalam kehidupan sehari-hari pun dia hidup memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita mengalami jawaban doa yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana kami sudah belajar bahwa ketika kami berdoa dan ketika doa kami dijawab, maka seharusnya kami hidup bersyukur kepada Tuhan. Maka seharusnya kami menceritakan dan menyaksikan perbuatan Tuhan. Dan maka seharusnya kami hidup bersekutu, beribadah, setia beribadah dan memuliakan Tuhan melalui persekutuan-persekutuan ibadah kami di tengah-tengah rumah ibadah-Mu. Syukur bagimu Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya di dalam hidup mereka bereaksi benar, berespon benar ketika doa mereka dijawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang
Saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara. Serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan. Berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu. Dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu. Mungkin tidak ada orang yang memahami. Mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka. Tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit.
Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepada-Mu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka.
ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah, di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka,
Jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka,
masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan.
Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD, ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah, ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing, ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja, ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja, ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.